Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi, mengisi kegiatan sore hari. Insyaallah kajian kita seperti yang saya sampaikan 2 minggu lalu, kita akan mengkaji kitab, yaitu kitab Mafatihul Minal Mafatih. Mafatihu Minal Mafatih, kuncinya dari segala kunci. Bagi kita umat Islam ya. Jadi bagi kita umat Islam, kita ingat bersama bahwasanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kutinggalkan kepada kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu abadan. Ini kata yang digunakan itu kata lan. Dalam bahasa Arab kata lan itu insyaallah, itu bukan insyaallah lagi. Pasti tidak akan, lan tadilu tidak akan tersesat. Kalau lan tadilu masih ada kemungkinan, tapi ini lan tadilu abadan, sudah ada kata ditambah penguatan lagi abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi ini yaitu qawlan wa fi'lan wa takriran, ya, yaitu perkataan, perbuatan ataupun juga takrir, keputusan, ketetapan Nabi yang Nabi melihat perbuatan sahabat, Nabi diam, ya, Nabi diam, tidak melarang ataupun tidak menyalahkan sahabat, ya, dan juga tidak menyuruh. Contoh misalnya, contoh yang terakhir itu kan kasus beberapa waktu lalu, kasus viral itu tentang kelompok Wahabi yang mengkritisi Ustadz Hadi Hidayat tentang masalah musik, ya, hukum musik. Dan Said Hadi Hidayat menerjemahkan surah Asy-Syu'ara dalam Al-Quran, yaitu tentang pemusik, ya, ataupun penyair. Nah, ya, syair itu adalah bagian daripada musik. Nah, maka tidak salah kalau penafsiran Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik, yaitu musik atas segala sesuatu yang menimbulkan nada, baik itu dengan suara ataupun dengan alat. Nah, di sini takrir itu ada riwayat ketika Nabi menemani Aisyah, ada sahabat sedang apa istilahnya itu kayak main, itulah kita latihan misalnya rebana segala macam itu kan. Nah, tapi waktu itu Abu Bakar Siddiq marah gitu kan. Ada apa ini, kok ada permainan musik seperti ini? Ya. Tapi kemudian Nabi membiarkan dan Nabi tidak melarang. Nah, artinya apa? Selama kegiatan musik itu tidak melalaikan dari mengingat Allah. Nah, hal seperti itu dibiarkan oleh Nabi berarti boleh, simpelnya boleh, tidak dilarang gitu kan. Dan Nabi juga tidak menyuruh. Dalam artian tidak menyuruh apa? Ya. Dalam artian Nabi tidak menghadiri apa istilahnya perkumpulan orang yang ibu-ibu yang sedang latihan musik itu. Nah, ini jadi kalau misalnya di media sosial itu kan viral tuh kelompok Wahabi dan Salafi yang menghujat Hadi Hidayat tentang persoalan musik. Nah, sederhananya situ takrir, ya. Hadis itu kan ada qaulan, fi'lan wa takriran. Apa yang ditetapkan oleh Nabi, dalam hal ini Nabi datang ataupun membiarkan. Nah, dalam hal ini konteks ini yaitu sahabat, para perempuan yang sedang bermain musik, bermain alat rebana, ya, ataupun dobab, ya, seperti gendang itu. Dalam hal apa? Karena ada peringatan apa istilahnya, ada acara pernikahan atau apa, lupa saya di riwayat itu, maka itu tidak dilarang oleh Nabi. Tidak dilarang dan tapi tidak menyuruh. Dan artinya apa? Nabi tidak hadir. Hadis Nabi sekedar membiarkan Aisyah ikut acara itu, tapi Nabi kemudian pergi. Bukan saya nongkrong nemenin ikut joget-joget, karena enggak, tapi Nabi
meninggalkan tempat itu. Tapi mengantar Aisyah. Dalam arti ini apa? Ya ini boleh berarti kan. Nah itulah simpelnya. Waalaikumsalam. Simpelnya ajaran Islam itu tidak ribet-ribet seperti yang gambaran kelompok-kelompok tertentu tentang ajaran Islam. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu kunci pertama yang kita bahas. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kunci ya, 6 kunci ya. Yang pertama itu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ya. Ya tadi seperti saya sampaikan, di antara dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yaitu apa? Syifa penyembuh ya, syifa penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini kajian tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak sekali kalau kita kita kaji kan. Misalnya riwayat ini di luar dari apa yang dilakukan oleh Nabi ataupun sahabat tentang keutamaan Al-Qur'an. Contoh riwayat, ada seorang pedagang yang dia kemalaman, kemudian dia di perjalanan dia dirampok, kemudian sebelum akan dihabisi dia minta izin kepada perampok itu untuk sholat 2 rakaat. Ya, dalam sholat itu karena dalam kondisi ketakutan, tidak tahu mau baca apa. Dia cuma ingatnya surah An-Naml ayat 72. Amma yujibul mutarru idza da'u rabbahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard ailahu ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, coba dicek di Al-Qur'an itu apa artinya itu. Surah An-Naml ayat 72. Coba dilihat, Bu. Apa panggilan ya? Coba diambil Al-Qur'annya yang enggak pernah ya. Surah An-Naml ayat 72. Amma yujibul mutarr, siapa yang akan menjawab, melepaskan kalian dari bahaya? Idza da'a rabbahu, jika ketika dia mohon kepada Tuhannya. Wa yakshifu, dan dijauhkan dari segala macam kejahatan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kalian ingat. Tiba-tiba dalam riwayat tersebut disebutkan ketika orang itu sedang sholat, tiba-tiba ada pasukan, ada seorang yang berkuda pakai ini, membawa pedang, kita menghabisi para perampok. Setelah selesai sholat baru sadar mana perampoknya pada hilang. Nah ini riwayat mutawatir tidak, tapi yang pasti sudah dipraktekkan oleh para ulama ataupun para tabiin ataupun ulama-ulama tertentu. Atau juga misalnya surat Yasin, ya enggak? Surat Yasin 10 ayat pertama di surat Yasin itu apa di situ? Yang apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah ini kalau siswa bahaya nih mengamalkan ayat ini kalau ujian ya. Pengawas ujian nggak bisa nggak lihat gitu dia. Terus terang kalau ayat ini saya sudah pernah membuktikannya sendiri gitu ya. Ketika musim corona kemarin mau dijegat polisi nggak ngelihat kita gitu, kita bacakan ayat itu. Lolos dari checkpoint gitu. Ya orang suruh diputar balik, itu kan bawa mobil suruh putar balik, kita bacakan itu, polisinya malah nyuruh lanjut aja. Udah. Ya pasti niatnya dia kebaikan ya, niat kebaikan bukan niat yang itu. Atau juga riwayat tentang ayat itu ketika Nabi mau hijrah, malam Nabi hijrah ya kan, peristiwa hijrah ke Madinah. Nabi kan hijrahnya sebelum ke Madinah beliau ke Gua Sur ya, nginap dulu ke Gua Sur, bersembunyi di Gua Sur. Nah ketika keluar dari rumah, Nabi menyuruh Ali tidur di ranjang beliau di Mekah itu. Kemudian Nabi keluar sambil menebarkan pasir ya,
Itu kan dulu kan rumah bukan seperti zaman sekarang ya, sudah ada semen atau sudah keramik ya. Zaman dulu kan ini ya, dihamburkan waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakhshaynahum fahum la yubsirun. Ya, Nabi melenggang aja jalan. Nah, itu dalam arti apa? Digunakan dalam untuk kebaikan. Nah, bisa tidak digunakan dalam kejahatan? Wallahu a'lam. Jika Allah berkehendak, kun fayakun gitu kan. Ya. Oke, itu ya. Jadi banyak sekali ya yang tentunya bagi kelompok-kelompok tertentu mungkin dia tidak mempercayakan hal ini kan. Tapi bagi yang sudah mempraktekannya ya seperti itu. Contoh yang lain di sini ya, kita ambilkan dari kitab ini ya. Dari kitab ini dari keutamaan-keutamaan ini ya. Di sini juga dibahas tentang bismillah nih. Ya. Oke, kita ini dulu tentang bismillah. Sifatun azimatun mubarakun li qada jamil hawaij. Taqra bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-basmalah mempunyai sifat yang agung ya. Anda baca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali. Kemudian membaca inni as'aluka bi azmi bismillahirrahmanirrahim was'aluka bi jalali bismillahirrahmanirrahim was'aluka bi jamali bismillahirrahmanirrahim was'aluka bi kamali dan seterusnya. Jadi sebanyak ini ya, setelah baca bismillah 786 kali. Berat sekali gitu ya. Ya, ini tentang bismillah, keberkahannya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tentang ayat kursi ya. Ayat kursi sama juga. Ayat kursi dalam riwayat bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi setiap selesai sholat ya, bukan setelah baca Allahumma tassalam kassalam wa alika ya salam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalal ikram sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian jamaahnya kabur ngacir. Ya, mestinya dia disempurnakan dengan baca ayat kursi, kemudian baca tasbih, atau di riwayat lainnya bukan baca Al-Fatihah dulu, kemudian baca tasbih, tahmid, takbir, kemudian baru dibaca ayat kursi. Insya Allah kalau kita mengamalkan itu, ya kita tidak akan meninggal kecuali dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Meninggal dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini diantara keutamaan-keutamaannya. Ya, silakan bagi yang tidak percaya ya monggo ya. Meskipun dalam komunitas saya yaitu di Muhammadiyah hal-hal seperti ini agak kurang dipraktekkan ya. Tapi ya saya sendiri ya dari sisi genetik memang dari keluarga Muhammadiyah, tapi untuk hal seperti ini ya saya praktekkan walaupun di Muhammadiyah tidak dipraktekkan. Ya itu ajaran Islam gitu kan. Ya itu kan hanya sebuah organisasi gitu. Baik. Ya. I'lam anal Qur'anul Karim maliyun bil asrar ajibah wal khawais rabbaniyal muzhillah. Wala gharwa fa huwa kitabullah azza wa jalla alladzi la ya'til batil min bayni yadayhi wa la min khalfi. Ya, ketahuilah bahwasanya Al-Qur'an itu penuh dengan rahasia yang luar biasa. Wal khawais rabbaniyah al muzhillah ya. Dan juga kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, begitu luar biasa. Walau gharu bahwa kitabullah, dan tidak ada keraguan bahwa kitabullah azza wajal, bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang tidak mendatangkan kebatilan, baik itu di dalamnya ataupun setelahnya ataupun sebelumnya. Baik, wawal kitab alladhi wasafa Rasulullah SAW bi annahu la tanqidu ajaibahu, la yantanqidu, yang tidak habis-habis apa keajaiban di dalamnya. Walidha awsana Rasulullah SAW
inna hadzal Qur'an mu'addabatan la ta'lamu min ma'addabati man istata'tum. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Nah, fi ayatul ghina liman aradal ghina. Nah, misalnya kan bagi yang ingin sugih, kaya raya, maka iqra'u suratul waqi'ah, bacalah surat Al-Waqi'ah. Kok nggak sugih-sugih gitu kan? Nah, berarti ada yang salah kita dalam baca surat Al-Waqi'ah. Sugih hati, lapang dada. Pak Sugih. Ya, kemudian wa fi ayatul yasir. Fi ayatul yasar liman arada ayatul yasar. Di dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat yang memberikan kemudahan. Apa itu? Bacalah Iqra suratan Yasin. Bacalah surat Yasin. Maka kita ini orang Indonesia ini punya kekhususan itu apa? Jamaahnya jamaah Yasin. Insya Allah kan pada hafal surat Yasin ya. Nanti insya Allah di hari kiamat Al-Quran itu kan kita kan tidak hafal 30 juz. Mana yang kita hafal dan yang kita amalkan di situ yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Ibarat apa? Ibarat inilah kendaraan gitu kan, syafaat kendaraan mobil ya. Ya, kalau misalnya mobil apa yang termahal di dunia ini kan, itu satu Al-Quran penuh misalnya kan. Nah, kalau kita cuma hafal surat Yasin, ya mungkin kendaraan kita sekelas Innova gitu. Nah, nanti di hari kiamat. Ya seperti itu ya kan. Kan ada surat-surat yang ada 114 surat gitu kan. Nah, kalau 114 surat itu berarti kendaraan yang paling termahal di dunia gitu kan. Nah, kalau misalnya surat Yasin saja berarti kita dapatnya Pajero gitu nanti di akhirat. Nah, insyaallah ya. Kemudian wa fi ayatus syifa liman arada ayashfi min adwiya awal ilal alaikum bisyifa min al-asal Qur'anil Karim rawal Ibnu Majah ya. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan Nabi mengingatkan hendaklah kalian meminta kesembuhan ya, berusaha untuk sembuh dengan cara apa? Dengan cara minum madu dan Al-Qur'an. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi dalam surat Al-A'la, wa nazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan telah kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifaa, di antara ayat-ayat kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berikutnya wa fihi ayat nasr liman arada an-nasr. Dalam Al-Quran juga ada ayat-ayat pertolongan bagi orang-orang yang minta pertolongan. Baca apa suratnya? Suratul Anfal wa surat Taubah. Nah, ini kan ayat-ayat perang nih kan. Nah, ini baca dibacakan surat Al-Anfal ayat surat Taubah. Maka dalam konteks kita mendoakan kaum saudara kita di Palestina, ya jangan lupa kita untuk mengamalkan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Baik, berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam iza bayatumul adu faqulu hamim la yansurun hamim la yansurun. Nah, jika kalian dikepung oleh musuh maka bacalah surat hamim la yunsurun. La yunsurun hamim la yunsurun. Ya, maka musuh akan tergetar di situ. Baik. Wa fi ayatul khafa 'anil a'da was sakhriyah iqra surat Yasin ila la yubsirun. Nah, ya kan? Yasin wal Qur'an dan seterusnya sampai wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim wa hum la yubsirun. Ya tadi ya. Itu insyaallah musuh tidak bisa melihat kita ataupun orang yang berniat jahat pada kita insyaallah tidak akan melihat kita lewat. Misalnya kan kita ini kan sering lewat di jalur kita ini kan jalur rawan misalnya kan. Nah, bacalah, jangan lupa baca surat Yasin. Ya 10 ayat daripada surat Yasin. Kemudian wa fi ayatul liqada'i duyun. Nah, ini cocok untuk kita nih. Ada ayat-ayat yang untuk apa? Lunas dari bayar hutang. Nah, ini nanti kita akan baca di sini.
Wa fi ayatin lidaf'il humum, ya, dan juga untuk mengatasi kegelisahan. Kemudian wa fi safahatil qadimah ba'da asrar ayat hadil kitab al-karim. Berikutnya akan kita bahas beberapa penjelasan dari rahasia-rahasia ayat dari Al-Qur'an. Baik. Asrar ayat sita wa ajwabatiha. Ya, ini ayat 6 nih. Ada ayat 6 yang kalau kita amalkan insyaallah akan mendapatkan fadilah di dalamnya. Urwiya anna Muhammad ibnu Ali Syarif al-Alwi asabahu hamul gham wa zaba maluhu wa jahu wa asaba khawf min sultan qara'a min manami an-nabi sallallahu alaihi wasallam asyaka ila amru wa qala lahu. Nah, diriwayatkan dari Muhammad bin Ali Syarif al-Alawi. Nah, ini orang-orang Yaman nih. Asabahu hamma wa gham. Dia mengalami kegelisahan, dia kesedihan. Kenapa? Wazahaba maluhu wajahahu, ya, dia kehilangan harta dan kedudukannya. Wa asabahu min khawf min sultan. Kemudian dia diteror oleh penguasa. Kalau di sini sekarang oleh debt collector, ya, ataupun oleh bank ini, ya, cicil pacet bayaran. Qara'a min manami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ya. Dia dalam tidurnya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bermimpi, ya. Insyaallah orang yang sedang bermimpi dengan Nabi tidak akan berbohong, gitu, ya. Wa syaka ilaihi amru faqala lahu. Kemudian beliau bisa curhat kepada Nabi, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada beliau untuk membaca iqra hadhil ayat sittah wa ajwabatiha inda kulli syiddah fa inna ta'ala yaj'al laka minha makhrajan. Bacalah, Anda bacalah 6 ayat ini, ya. Inda kulli syiddah, di setiap kesulitanmu, fa inna Allah ta'ala yaj'al laka minha makhrajan. Allah akan memberikanmu solusi. Wa yaridullahu ta'ala kalmalaka wajahak. Dan Allah akan mengembalikan hartamu yang hilang itu. Wa yu'minuka min sultan. Dan Allah akan menjagamu dari kezaliman para pemimpin. Wa yakfika amradarika. Dan Allah akan mencukupi urusan rumah tanggamu. Wa la yaqraha mahmuman illa farihallah. Dan tidaklah yang membacanya orang yang sedang bersedih kecuali Allah, illa farajallah hammahu, kecuali Allah mengurai, membereskan kesedihannya. Wala madyun illa qanallahu dinahu, tidaklah orang yang berhutang kecuali Allah lunas hutangnya. Nah, tentu dalam arti apa? Tetap berusaha, tapi Allah berikan, tiba-tiba ada saja perantara orang yang membantu kita melunasi hutang. Misalnya warisan yang belum laku, tiba-tiba laku, gitu kan? Bisa tuh bayar warisan. Mudah-mudahan. Ya gitu. Alhamdulillah. Sebentar, sabar dulu. Kita bacakan keutamaan-keutamanya dulu. Disiapkan ya tulisnya ayat ininya, ya kan? Ya. Wala madyun illa qalallah dinahu, tidaklah orang yang berhutang kecuali Allah lunasi hutangnya. Wala masjun illa khalasallahu ta'ala mimma bihi, dan tidaklah orang yang terpenjara, ya, kecuali Allah akan mengamankannya, menyelesaikan dari penjara tersebut. Qala Muhammad bin Ali pantabahat faqara ta'ala ba'daha salawatin fa iza rasul sultan yad'uni ilaihi faqala laqad arabatni min manami wa zannuka da'atullah ta'ala wallahi la ma yalhaquka minni khawf summa rada ala ma akhadha minni wa zadani min mali bil jumlah faqara'tu bi barakati kullu khair, ya. Baik, apa saja ayat ini? Wa hadhihi wa hiya hadhil ayat. Berikutnya ayat-ayatnya. Nih, nanti kita lacak di surat apa saja di sini, ya. Ada 6 ayat sini. Yang pertama, alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Surat apa di sini? Ini yang pertama. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Surat apa nih, Bu? Alladzina idza asabatuhum musibah. Al-Baqarah ya, kalau saya Al-Baqarah di sini ya. Kalau nggak Al-Baqarah Al-Imran di antara kedua situ ya. Situ pertama. Yang kedua, nanti saya fotoin aja nanti di share grup ya. Nanti di grup. Nanti dilacak surat apa, kemudian diamalkan gitu ya. Yang kedua, alladzina qala lahum nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un fattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'adzim. Nah, ini dua ayat nih, Bu ya. Ini ayat yang kedua. Tapi ini dua ayat ini. Jadi ada 4 ayat di sini. Kemudian yang ketiga, wa zannun idzaba mughadiban wazanna an lan naqdir alaihi fanada fi zulumatin alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini siapa Zannun ini? Surat Yunus nih ya. Surat Yunus nanti baca nih. Nabi Allah Yunus yang ketika dia putus asa menghadapi kaumnya, yang enggak mau beriman, kemudian Nabi Allah Yunus itu minggat naik kapal, tiba-tiba kapalnya ketenggelam, overload. Nah, jadi harus dikurangi penumpangnya. Diundilah siapa yang dibuang. Ternyata Nabi Yunus. Ya, kemudian dia dimakan ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Iya. Tapi kan ayat 6 ini harusnya kita amalkan situ ya. Fastajabna lahum wa ta'rajainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ini ya. Kemudian berikutnya yang keempat, wa ayyub idnada rabbahu anni masanidur anta arhamar rahimin. Nabi Ayub apa dia penderitaannya? Sakit gatal-gatal itu kan yang sampai istrinya pun menjauhinya ya kan. Katanya kau kecambuk kalau aku sembuh katanya. Kau kecambuk kalau aku sembuh. Ternyata benar ya. Allah berikan kesembuhan gitu kan. Akhirnya dia kicau lagi, kemudian istrinya dicambuk, tapi dengan cara dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dzurri wa atainal ahlahu mislahum wa hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Kemudian wa fawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa qalla sayyi'at ma makaru wa haqa bihi su'al 'adzab. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, yang ini ya. Yang kelima ini nanti kita cek lagi lah di surat apa. Saya juga belum ngeceknya di surat apa saja nih ya. Nanti kita cek bersama-sama ya. Yang terakhir, dua ayat yang terakhir itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zaqallahu fastaghfaru bidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma qalu hum ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtil anharu khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Nah, inilah di antara ayat 6 ayat sita. 6 ayat, tapi setiap pengelompokannya ada 2 ayat. 2 ayat berarti ada Waalaikumsalam. Ada 12 ayat selusin. Nah, ini kita bahasanya ayat selusin gitu kan. Ayat selusin yang kalau kita baca insyaallah ya, insyaallah Allah akan berikan pertolongan kepada Allah dari Allah ya. Yang tadi wala madyun illa qalallahu dinau, orang yang berhutang insyaallah Allah akan tunaikan hutangnya. Allah bayarkan hutangnya dengan cara apa? Ya, Allah akan berikan solusi yang tidak terduga juga.
Wala masjun illa khafa Allah mimma bi. Orang yang terkurung kecuali Allah akan bebaskan dia dari itu. Orang yang wa yu'minu min sultan. Jadi ini silakan dipraktekkan nanti ayat-ayat ini. Tentunya Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, pegangan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, lan tadillu abadan, tidak akan tersesat selama-lamanya. Adapun nanti ada kelompok yang mengatakan ini bid'ah ini, ya kalau Anda tidak percaya ya silakan. Yang pasti kita berdoa dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak ayat Al-Quran, dengan apa lagi kita berdoa? Ya kan? Apalagi di sini misalnya ayat-ayat ini adalah tentunya ayat pertama nih ya. Ini kan sebuah istirja, betul ya. Istirja itu apa artinya? Mengembalikan segala urusan kepada Allah. Apa betul pertama? Alladzina idza asabatu musibah, yang jika dia tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Istirja, mengembalikan urusan kepada Allah. Yang kedua, aulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan doa dan rahmat daripada Allah. Wa ulaikum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kelompok yang kedua, alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jamalakum fakhshahum fazadahum imanan wa qala hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang orang-orang yang ketika itu orang-orang yang telah semua orang telah membenci mereka, yang membuat orang takut, maka mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah yang menjadi penolong, yang melengkapi nikmat dan segala bentuk pertolongan Allah berikan kepadanya. Fanqalabu bi ni'mati minallah, maka mereka digantikan dengan nikmat Allah, wa fadlin dan keutamaan, lam yamsusu, yang akibat mereka tidak tertimpa keburukan, wa tabu ridwan Allah, dan mereka mendapatkan ridha daripada Allah Taala. Wallahu dzul fadlin azim, Allah lah yang memiliki keutamaan yang maha agung. Silakan diamalkan. Nanti saya fotokan ini ya, cek di surat apa, PR nih, ada PR nih berarti ya. PR, dicek bukan biar dibuka lagi Al-Qur'annya gitu kan. Nanti kita buktikan ini 6 ayat ini ya. Kita baca dikit-dikit aja dulu ya, kita praktekkan ya kan. Ini kan ayatnya 6 ayat ini saya cocok tuh dengan kondisi kita ya. Amat sangat cocok dengan kondisi kita. Lagi banyak utang, lagi banyak kesedihan gitu ya. Lagi banyak hajat. Insya Allah Allah akan mudahkan, apalagi ini dengan berkaitan dengan Al-Quran, kita berdoa menggunakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo kalau ada ini pertanyaan. Ini ada 300 yang nonton di sini. Yang lewat aja nonton, scroll nonton gitu. Nanti di foto ya. Kita lihat, kita buktikan selama 40 hari. Ya kan? Kita amalkan selama 40 hari, kira-kira ini ayat ini sakti enggak? Ya, semua orang kan pasti punya ini. Tadi itu Pak, yang biar nggak dilihat itu Pak. Ya itu di waja'alna min bain surat Yasin tadi kan? Ayat 10 apa? Ayat 1 sampai 10. Kalau saya bacanya langsung saja waja'alna min bain aidihim. Tapi kan di sini dianjurkan dibaca dari awal Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin dan seterusnya sampai ayat 10 ayat daripada surat Yasin. Waja'alna min bain aidihim. Jangan depan polisi dibacakan waja'alna buset. Ayat
Ah itu tadi. Sama aja. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa syainahum wa hum la yubsirun. Summun bukmun itu yang ini Al-Baqarah awal-awal kan. Itu kan tentang orang-orang kafir yang diingatkan mereka tidak mau mendengar. Nah, itu juga tapi kan itu riwayatnya kurang kuat. Yang pasti yang surat Yasin ini yang 10 ayat ini khususnya di ayat ke-10 itu dibaca insya Allah akan dari ya Nabi hijrah gitu kan ya saya pribadi begitu ketika corona itu kan di checkpoint di sini aman di itu kan cek lagi ke ini ke masuk pelabuhan masih dibolehkan terakhir di Merak juga disegel lagi sampai polisinya Pak ini saya loloskan tapi nanti kalau di kilometer 47 Bapak disuruh putar balik Bapak harus ridho, ikhlas gitu kan. Ya kita nggak punya surat apa-apa lagi. Mau balik ke Bandung, pasien udah kita antar. Saya waktu itu ngantar adik ipar ke ini ke Bandar Lampung. Mau balik ke Bandung kita bingung karena suratnya hanya untuk sampai ke Lampung. Mau baliknya nggak ada surat pengantar. Padahal kita harus balik lagi ke Bandung kan, berdua sama anak saya. Udah kilometer ini di 47 itu 1 kilo lagi mau ngantri gitu. Saya baca terus baca dengan penuh harap. Mobil yang pertama, saya kan nomor 3 misalnya. Yang pertama suruh muter balik. Yang kedua diberhentikan. Pas giliran saya ini, yang ini tiba-tiba polisi bikin nyuruh saya ke kiri, suruh maju. Ya sambil baca itu wajah lewat dari dia langsung gaspol kecepatan 100. Allahu Akbar. Kalau ketemu Pak Sobri baca ini. Akhirnya karena saking ini ya udah istirahat dulu di rest area habis itu lanjut lagi berjalan dan alhamdulillah lolos dari setelah itu kan aman gak ada lagi checkpoint lagi karena untuk melintas Jakarta saja gitu. Nah saya kira itu ya intinya ya inilah senjata kita kunci kita umat Islam yang selama ini yang mungkin sering kita lupakan. Kenapa? Ya karena ini kan ya ya ini pentingnya kita ngaji tadi ya kan ngaji ya kita lupa kunci kita ini kan selama ini mengandalkan akal kita otak kita dengan ilmu yang kita pelajari dari SD sampai bla 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 lah ya kan dengan hitung-hitungan rasional pemikiran kita bahwa kita akan mampu begini kita lupa kita ini punya Allah yang telah menitipkan kunci kepada kita melalui Nabi yaitu apa Al-Quran. Nah, tinggal kunci ini kadang tidak kita gunakan. Saya pribadi juga kadang itu lalai gitu kan. Tapi setelah praktek, oh iya juga ya gitu. Itu kalau misalkan harus sholat lagi mau yasinan itu sebelum yasinan nggak saya dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ya apalagi ibu yang banyak waktu kosong gitu ya. Kursi. Tadi banyak kursi ya kan. Kemudian tadi yang sudah ada riwayatnya kan zikir yaitu baca ayat kursi Al-Fatihah itu kursi kemudian tasbih tahmid wa tahlil kemudian sebelum doa baca dulu 6 ayat ini ya. Ya terutama ya tadi ketika kita betul-betul lagi ada hajat ini ya di 5 waktu ya dan dengan penuh istirja ya dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan penuh niat betul-betul ingin melunasi hutang gitu kan. Ya. Saya mau nanya Pak, ada nggak obat untuk mengunci suami? Apanya juga? Iya. Saya juga nggak mau dikunci sebenarnya kan. ya bocor dong ilmu saya kalau saya bocor kan. Saya kan jarang ketemu Pak. Supaya di sana iya sudah. Ya akhirnya doain saja. Doakan saja gitu kan ya, terus berdoa. Ya Bu 6 ayat ini kita praktekkan ya tujuannya Allah ya. Saya mengamalkan 6 ayat ini mudah-mudahan si A, si B, si D dan seterusnya
Gitu ya. Dan kalaupun ternyata dia sudah nambah, ikhlaskan saja gitu. Iya. Sebenarnya Pak, itu pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan gede gini. Kalau begini jarang ulang juga kan. Ya pulang terus ya, diaman terus, berantem terus ya kan. Ya, yang pastikan kita doakan ya, pastikan yang pekerja keras seperti itu, tangan yang istilahnya berlumuran ini karena untuk mencari nafkah, itu ada mereka sedang berjihad di jalan Allah. Ya. Adapun ketika dalam perjuangan jihadnya ternyata dia kecantol lagi, ya Allah. Ya, yang pasti kan mudah-mudahan kita doakan selalu dalam jalur ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kejebak dalam maksiatan. Itu saja kan. Terutama yang rawan-rawan resiko kan. Saya juga rawan resiko. Iya, sama seperti itu. Dan ya kita praktekkan dulu namanya. Nanti kan ayat-ayat berikutnya kita praktekkan. Contohkan ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Sarah di Makkah Mukarramah. Nabi Ibrahim cuma meninggalkan doa. Ini taraktu saya tinggalkan anak dan istri saya dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita hitungan manusia kan nggak mau. Logikanya kan Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail di Mekah ini dalam kondisi di gurun yang tidak ada. Ya kalau ditinggalkan di Margodadi masih mending gitu kan, masih lihat. Ini tinggalkan di gurun ini kan yang tidak ada. Ya, tapi sekarang apa doanya? Setelah doa Nabi Ibrahim itu kan, sekarang Mekah jadi seluruh, jangankan itu nyari terasi aja paling enak ada di Mekah. Di kita kan susah nyarinya kan. Nah, gitu. Ini kekuatan doa. Kunci kita itu umat Islam itu doa. Doa ayat apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran. Baik itu yang dicontohkan oleh Nabi, sahabat, para tabi'in ataupun juga ulama yang mereka istilahnya kesalehannya di mu'tabar ya, dan mereka apalagi yang mereka mengaku bertemu dengan Nabi dan menganjurkan untuk berdoa dengan ayat Al-Quran ini. Insya Allah itu akan menjadi syafaat kita, baik itu nanti di dunia ataupun nanti di akhirat. Ya, itu saja yang saya kira itu ya. Mungkin ada mau rapat apa lagi? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Doa aja Pak. Jadi mau baca doa. Doa ya, silakan baca doa. Cuma Allah berdoa. Apa-apa. Ya, nggak apa. Kita latihan berdoa ya. Silakan. Bisa saya mau masukin apa aja. Bapak aja. Baca. Sebelum berdoa mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal 'afwa innal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu
وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alfu minkum. Mudah-mudahan 6 ayat ini jadi oleh-oleh kita hari ini dan jadi bekal kita dan kita praktekkan ya. Kita lihat dalam 40 hari. Kira-kira doa kita apa? Ya mudah-mudahan gitu kan seluruh konflik kita lunas. Kita yang ini kita berapa orang ini? Ada 7 ya. Berdelapan kita berdelapan rumah kita cepat lunas gitu kan. Amin. Amin. Biar bisa nambah lagi rumah-rumah yang kosong itu kita ambil gitu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.